Katanya mau tinggal di rumah saya. Tidur di tempat tidur saya. Kamu nggak takut aku bunuh kamu, ya? Aku. Aku nggak tahu harus cari siapa. Aku nggak punya teman. Kode kamar aku. Buka sendiri aja pintunya. MARG Elis, mau kemana? Bisa tolong bawain kopi nggak? Marcel is, tanpa susu. Bisa. Nggak bisa. Aku udah telepon kamu berapa kali, sih? Kenapa nggak tunggu aku mati dulu baru angkat? Kalau ada apa-apa, bilang aja. Kalau sekarang aman. Ada rapat darurat online. Semua itu beneran. Sebenarnya kamu tidur sama fans yang mana? Wah, cantik. Ayo, sekali lagi. Tingkatkan angin pengeringnya. Kita ganti kostum, lanjut lagi. Kamu lihat nih, dua setelan ini. Mau pakai yang mana? Bisa tolong bawain kopi nggak? Gula 3/4, tanpa susu. Bisa. Repot banget. Syuting ditunda dulu. Apa aku ini sakit jiwa? Ya, tapi aku benar-benar beliin dia kopi. Dengerin aku. Americano, tanpa es, tanpa gula, tanpa susu. Pahit sekali dia. Kamu siapa? Zo. Sen Jixing. Suruh dia balik ke tempat asalnya. Tuan muda. Tuan sudah sengaja memanggil murid jenius dari Akademi Musik Terbaik Dunia untuk mengajar kamu. Dulu kamu paling suka main gitar kan? Bakat musiknya nol besar. Kamu nggak pantas sebut nama ibuku. Kamu nggak lihat-lihat ya? Saya guru les baru. Kamu baik-baik saja. Bangun, minum kopi dulu. Terharu, kan? Makasih. Tunggu. Malam ini, aku nginap di kamar mana? Kamar di lantai 2, sebelah kiri. Kamar itu nggak ada yang pakai. Senggol-senggolan sama anjing liar di bawah juga nggak apa-apa. Lumayan juga. Kekanak-kanakan. Masih aja narsis.
Halo, Sen, akhirnya kamu angkat telepon. Bos Bo lagi marah banget sekarang. Suruh kamu segera ke kantor. Iya, aku tahu. Yang harus datang ya pasti datang juga. Kenapa gosip jelek tentang Asing bisa tersebar tanpa alasan jelas? Kalian sampai sekarang belum tahu siapa pelakunya, Pak. Kejadiannya tiba-tiba, penyelidikan butuh waktu. Ada apa? Panggil saya. Asing, jangan khawatir, aku akan bantu kamu bereskan ini. Maksudmu? Orang di balik semua ini bukan kamu, kan? Tentu bukan aku dong. Lahir dari keluarga terpandang. Lulus dari salah satu akademi musik terbaik dunia. Kamu sudah buat aku jadi sosok yang hampir sempurna. Tapi ternyata cuma buat mengendalikan aku. Sekarang kamu tahu aku mau keluar kontrak. Makanya buru-buru nyebarin aib itu. Maksudnya mau ngancam aku ya? Asing. Aku memang gak mau kamu keluar kontrak. Tapi aib itu bukan dari aku. Kamu gak perlu jelasin. Aku gak di sini buat nyalahin kamu. Aku datang ke sini buat bilang. Soal keluar kontrak. Aku sudah putuskan. Kamu yakin mau benar-benar ninggalin aku? Asing, jangan lupa. Aku yang ngangkat dan besarin kamu. Sepanjang hidupmu cuma bisa tinggal di samping aku. Sing Sing begitu nurut, begitu ganteng. Kenapa pasangan Jiangsu mengadopsi Sing Sing terus mengembalikannya lagi? Katanya mereka nemu anak kandungnya. Yah, sekarang kepala panti juga udah pergi. Panti asuhan cuma tinggal dia seorang. Nanti gimana ya? Nak, bangun, bangun, bangun. Kamu mau ikut aku gak? Pak, Andalah yang menyelamatkanku dan membesarkanku. Aku selalu berterima kasih padamu. Tapi sekarang, aku ingin menjadi diriku sendiri lagi. Asing. Pak, sudah diperiksa. Sebenarnya siapa pelakunya? Pak, sekarang cuma ada dua kemungkinan. Ada kebocoran dari dalam perusahaan. Aku ketemu seseorang. Namanya Fang Xiqian. Fang Xiqian siapa? Penampilannya mirip Asing sekitar 30%. Selama ini, dia manfaatin kepopuleran Asing, seolah-olah pengen ngambil alih posisinya. Mirip 30% itu memang gak gampang. Sekarang Asing lagi ngambek sama aku. Dia kira semua ini aku yang lakukan. Pak, perlu aku kasih tahu Asing, kalau Anda nggak tahu soal ini. Belum perlu. Kamu nggak sadar ya? Asing memang mau ninggalin aku. Kalau begitu biarin saja. Tanpa perlindunganku, dia bakal susah melangkah. Kamu di mana? Baru ke kantor, hampir sampai rumah. Siapa suruh kamu keluar? Mau hahaha kamu tahu nggak di luar sana? Hahaha, berapa banyak yang ngintip kamu? Berapa banyak yang ngintip kamu? Apartemenku ini, alamat pribadiku. Kamu buat jadi tempat tontonan monyet coba. Aku ada jerawat, bukan orang bodoh.
Shen Jixing, Pagi-pagi begini. kamu mau bongkar rumahku ya? Kamu kenapa? Maaf. Aku cuma mau cari obat mah atau obat penghilang rasa sakit. Tunggu di sofa saja. Aku ambilkan. Cuma ini yang ada, kamu makan saja seadanya. Nggak perlu sebanyak ini juga sih. Kalau aku mau bunuh kamu, nggak mungkin sampai ngebunuh langsung dengan racun di rumahku sendiri. Kalau nggak, 2 pil saja. Ya sudah satu saja, suka-suka kamu. Daya hancurnya cukup kuat juga. Kenapa di rumah kamu bisa ada obat pereda nyeri? Menurut kamu kenapa? Perlu sampai segitunya, ya? Shen Jixing, kamu beneran benci aku banget, ya? Kalau begitu, aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Jangan mendekat lagi, ya? Zhou Yili. Aku duluan naik ke atas buat istirahat sebentar. Terima kasih ya hari ini. Shen Jixing, kamu nggak kena penyakit yang bikin mati kalau nggak makan gula, kan? Aku lihat dari kemarin sampai sekarang, kamu cuma minum 1 gelas itu, kopi tanpa gula. Apa mungkin? Karena aku nggak tambahin gula sedikit pun. Mungkin saja. Aku cuma minum 1 gelas itu, kopi tanpa gula. Kalau begitu, memang rumah aku kosong melompong, tapi kamu bisa pesan makanan, kan? Aku nggak makan pesan antar. Hah? Nggak mau pesan antar juga. Coba lagi deh kamu ngatur aku. Bener-bener nggak bisa diapa-apain deh dia. Halo, Bu Zhang, tolong bawakan aku bubur. Kalian para selebriti besar ini ya, biasanya nggak jaga kesehatan. Kadang lapar, kadang kenyang. Dari 10 orang, 9 diantaranya punya masalah lambung. Aku ini yang satu-satunya yang sehat. Untung kamu yang merawat. Baru 2 tahun ini aku agak gemuk. Dulu 2 tahun lalu kurus banget. Kayak kuda kecil gitu. Aku naik dulu ya. Iya, cepat bawakan untuk dia. Jangan sampai dia mati di rumahku. Kamu ngomong apa sih? Gadis itu orangnya gampang diajak ngobrol gak? Gadis. Zhang Yi, aku sudah bilang. Dia temanku. Iya. Pacarku. Susah diajak kompromi, galak banget. Makanya kamu, mending kasih makan dia sendiri. Kalau enggak, dia bisa balik dan membanting mangkuk ke kepala kamu. Wah. Halo. Asing. Zhang Yi. Gadis itu gimana orangnya? Lumayan baik. Bukan gadis kecil lagi, tapi dia lebih cantik dari gadis kecil. Kalian ini sudah rujuk lagi. Anak muda ya? Masih bisa rujuk. Dia yang nyari aku duluan, katanya nggak ada tempat tinggal. Tapi memang sih, datang ke aku, itu sama saja bunuh diri.
Padahal aku peduli, tapi dia keras kepala. Nanti kalau sudah selesai ngobrol, kalau asing sudah bangun, ingatkan dia lagi, minum obat, ya. Dia ini masih anak-anak, kalau minum obat harus diingetin. Sen Jixing, bangun, minum obat. Merepotkan banget. Apa aku anjingmu? Quartz 5. Kamu janji sore ini kirim demo album baruku. Oh, aku sibuk lupa sekarang kirim. Sibuk apa sih? Ngurusin hewan peliharaan. Kakak, kamu pelihara apa? Burung kecil yang nakal. Kucingku kadang juga nakal. Kalau bosan dia, suka mukul aku. Tapi kadang dia juga manis. Setiap aku menangis karena kamu marah, dia datang mengelus aku. Itu bagus juga. Hewan peliharaanku ini malah nggak bisa ngelus orang. Kita bisa ganti soal ini dengan cara lain untuk menyelesaikannya. Kamu takut petir ya? Kakek petir cuma bersin doang, kenapa takut sih? Gini aja, kamu tidur di sini malam ini. Tidur sama aku temani kamu.
Udah berapa kali aku bilang. Sikapnya sama si tuan muda harus lembut. Asing. Udah ngerti belum? Kalau belum ngerti, kita pelan-pelan belajar aja. Aku punya banyak waktu kok. Nanti kalau udah paham, baru boleh keluar ya. Senji Sing, kamu memang pengen mati di rumahku, ya? Zhou Yili. Aku kedinginan. Kalau aku tahu bakal begini, untung aku sudah siap-siap duluan. Barusan kan banyak omong, kok sekarang diam? Aku nggak begitu ingat. Maaf. Kemarin malam mungkin. Aku nggak sadar sepenuhnya. Oh iya. Tadi malam. Aku nggak ngapa-ngapain sama kamu kan? Nggak ada apa-apa. Cuma memanfaatkan malam gelap dan angin kencang. Diam-diam masuk kamar aku. Mencoba mengganggu. Pemuda baik-baik saja. Malahan pas lagi sakit nggak sadar. Kamu malah lari ke sini. Mau tidur bareng aku. Ngaku takut petir. Takut kilat. Takut hujan. Sen Yingdi. Kamu takut banyak hal juga ya? Aku bakal kasih kamu penjelasan yang masuk akal. Dia beneran percaya. Aku aja nggak percaya omong kosong ini. Bener-bener gila. Halo, halo, Kak Sen, ada masalah. Apa yang terjadi? Kamu kenal pasangan Jiangsu nggak? Kenal. Ada apa? Fang Xiqian di acara live streaming mengundang mereka hadir untuk meluruskan beberapa hal tentang Anda. Fang Xiqian. Siapa itu? Anda nggak tahu ya? Fang Xiqian itu saingan Anda. Dia terkenal gara-gara. Membuka payung untuk fans tunanetra di malam hujan. Langsung terkenal. Dan terus, membeli siaran pers buat bandingkan dirinya dengan Anda. Menumpang popularitas Anda. Terus pengen gantiin Posisi Anda sebagai aktor terbaik. Buka payung di malam hujan. Sebenarnya foto-foto itu cukup menyentuh hati. Ada rasa penebusan takdir. Siapa yang gak suka idol kayak gini, sih? Oh, tunggu sebentar. Saya kirimkan ke Anda. Niru aku buat terkenal, malah mau gantiin aku. Hei, Kak Sen. Baik, saya tahu. Saya segera ke sana. Kak Sen, akhirnya kamu datang juga. Kamu nggak mau hubungi dulu pasangan Jiangsu, ya? Nggak punya kontaknya. Kalau gitu, Fang Xiqian pasti nggak cari mereka. Dua penipu, lah. Lihat dulu saja. Oh, Selamat datang, semuanya, di acara YL Perhiasan yang Meriah pada perayaan 2 tahunnya, Duta Merek YC. Pak Fang Xiqian.
Halo semua, saya Fang Xiqian. Gaya dan profil wajah ini mirip banget. Sama aktor Sen ya? Orang bilang dia sama aktor Sen, mirip sekali. Menurut saya jauh banget bedanya. Asal bisa bikin pasangan Jiangsu, ngaku sendiri kalau Sen Jixing diadopsi. Identitas palsunya terbukti. Sen Jixing. Mulai sekarang aku nggak perlu lagi hidup di bayang-bayangmu. Pak, aku sudah cek semuanya. Fang Xiqian, pasangan Jiangsu yang diundang, mereka datang untuk membuktikan bahwa Axing memalsukan identitasnya. Kita mau membantu Axing nggak? Belum perlu. Pak. Tapi Axing, ada sedikit kesalahpahaman dengan mereka. Kalau mereka sampai bilang hal-hal yang merugikan Axing, kita harus gimana? Axing asliannya polos. Tak tahu bahaya dunia ini. Hanya dengan membiarkannya merasakan pahitnya hidup di luar sana. Baru dia mau nurut dan tinggal di sisiku. Baik. Di acara ulang tahun kedua, merek perhiasan mewah YC, aku ingin menyita sedikit waktu kalian. Pasti kalian sudah dengar tentang kontroversi terbaru terhadap artis Sen. Aku selalu menganggap Sen sebagai senior yang membimbingku. Kalau ada kesempatan, membantu dia sedikit saja. Kakak baik banget, lembut sekali. Sangat setia kawan dan berjiwa besar. Ternyata aku gak salah pilih idola. Selanjutnya, mari kita undang pasangan Jiangsu. Bukankah itu pasangan Jiangsu, orang terkaya di Lanang? Mereka datang untuk apa? Apa Sen Jixing ada hubungan dengan pasangan mereka? Kamu ini anak angkat, kenapa masih betah di rumahku dan gak mau pergi? Kamu sendiri kan gak punya ayah dan ibu. Kenapa mau merebut ayah dan ibuku? Aku gak pernah mau merebut. Kalau begitu kamu keluar dari rumahku. Aku gak akan ambil apapun dari kamu. Bisa gak kamu jangan usir aku? Gak bisa. Aku benci kamu. Kalau kamu gak pergi, aku bakal suruh ayah dan ibu usir kamu. Pergi. Ayah, ibu. Dia mendorong aku. Aku nggak. Aku nggak mau lihat dia. Tolong usir dia keluar rumah, ya. Sing Sing. Aku tahu, aku pergi. Kak Sen. Mereka benar-benar orang tua angkatmu. Iya. Kalau begitu, mereka nggak bakal bilang hal-hal yang merugikanmu, kan? Dulu. Karena mereka salah paham padaku, mereka pikir aku yang mendorong anak kandung mereka jatuh dari tangga. Kriti, ini parah banget. Kalau mereka cerita soal ini, Keadaanmu justru jadi makin sulit. Seingatku, Sen Yingdi sebenarnya bukan anak kandung dua orang itu. betul, Sing Sing adalah anak angkat kami. Kami yang mengadopsinya. Kalau begitu, kenapa kemudian dia diabaikan? Apakah Sen Yingdi yang membuatnya seperti itu? Kenapa kamu tanya? Bukankah dia teman Sing Sing? Sejak kecil Sing Sing sudah pintar dan pengertian. Ini semua karena kami tak sanggup lagi merawatnya. Kami nggak bisa terus mengadopsinya, jadi kami terpaksa mengembalikannya. Tapi di hati kami, dia selalu jadi anak kami. Kami juga selalu jadi tempat dia bergantung, pelindungnya. Jadi ternyata status keluarga kaya Sen Yingdi itu palsu. Dia cuma anak angkat. Sungguh mengejutkan. Dia sudah diabaikan, malah memanfaatkan kebaikan pasangan itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sungguh memalukan. Meski keluarga Jiang Membela Sen Ningsing, hasilnya juga lumayan memuaskan. Ibu Jiang, aku antar turun, ya. Nah, kamu nggak tulus, ya. Anak yang nggak tulus tidak akan beruntung.
Iya, Bu. Mungkin dia malah lebih buruk. Yang buruk itu kamu. Bukan dia. Dia adalah anak terbaik di dunia ini. Aku pergi dulu. Bye. Ayo bayar pajaknya. Kamu mau persiapkan apa? Boleh. Orangnya hilang lagi. Kayaknya dia nganggep sini seperti hotel, ya. Aku harus cek berita tentang Shen Jixing. Kak Zhou, Guru Shen kena masalah. Fang Xiqian sudah datang. Orang tua angkat Guru Shen di acara peluncuran YC secara langsung mengonfirmasi berita bahwa Guru Shen ditelantarkan. Sekarang semua orang memaki Guru Shen ditelantarkan, tapi masih pakai status orang tua angkat buat buka jalan buat dirinya sendiri. Kamu di mana? Guru Zhou, aku sedang ikut acara peluncuran YC. Bukannya mau wawancara aku. Tunggu ya. Lama tak jumpa. Shen Yingdi. Kamu siapa? Ngapain pura-pura? Kamu sekarang pasti marah banget kan? Kamu mikir terlalu jauh. Kamu belum pantas buat aku marah. Oh iya. Kalau begitu, kita lihat nanti saja. Bantu aku cek semua info tentang YC dan Fang Xiqian. Bukankah itu siapa itu? Lagi telepon sama siapa? Kirim malam ini ke aku ya. Gitu aja, aku duluan ya. Kok kamu di sini? Ada janjian sama orang. Apa urusanmu? Kamu itu siapa buat aku? Shen Yingdi. Iya, Memang nggak ada hubungannya. terserah kamu. Mending kamu pikir dulu. Gimana mau jelasin soal kejadian tadi malam? Lepaskan saja. Aku tahu. Guru Zhou, Guru Zhou, Guru Zhou. Halo, Guru Zhou, saya Liu Fang, wartawan dari Si Dai Zhou Yu. Fang yang membuat namaku abadi. Saya sudah tahu. Guru Zhou tiba-tiba bersedia diwawancarai. Ada kabar besar ya? Bukannya cuma soal perhiasan yang kualitasnya nggak lolos. Belum bangkrut juga kok. Halo. Kamu sudah lihat berita online. Begitu pengakuan Zhou Yili keluar, urusanmu langsung tertutup. Kamu sama dia hubungan apa sih? Kenapa tiba-tiba dia bantu kita? Jangan-jangan dia itu bos misterius di balik layar. Kenapa nggak bilang? Dia malah fans yang aku tiduri. Jangan bikin aku kaget dong, beneran. Siapa yang tahu? Nanti dia pulang aku tanya. Ah. Kamu dulu hubungi beberapa akun publik besar ya, biar panasnya YC naik lagi. Oke. Apa hubungannya sama kamu? Kamu siapa buat aku? Shen Yingyi. Iya, memang nggak ada hubungannya. Terserah kamu. Kenapa suasana hatimu jadi buruk? Bukan salahmu kan? Oke, aku tidak akan ngomong lagi. Guru Zhou, kamu keren banget, ya. Begitu keluar, langsung jadi bahan semua akun marketing online. Diam-diam ngefans berat sama aktor Shen sampai segitunya. Kamu memang juara satu di antara para fans kami. Guru Zhou. Kamu kenapa? Sakit ya?
Ah, harum namanya sampai selamanya. Dapat rekomendasi di akun resmi. Itu langsung dari aktor Sen yang hubungi, bukan dari Guru Zhou. Aku salah paham. Kalau memang aktor Sen turun tangan sendiri, aktor Sen memang keren banget, ya. Dia ini orangnya straight ya. Hal sekecil ini saja tidak bisa diurus. Harus diberi makan satu persatu. Jadi, Guru Zhou tiba-tiba buka-bukaan. Itu untuk aktor Sen ya, kalian kenal dekat. Jangan banyak tanya. Mati teleponnya. Oh. Sekarang aktor Sen seharusnya. Aku dengar dia yang mengakhiri kontrak sendiri. Banyak sekali endorsement merek mewah yang dilepas. Beneran atau bohong? Teleponnya belum putus, teleponnya belum putus. Hari ini dia benar-benar kena bom. Kalau ketemu Sen Jixing memang begini. Kamu ini nggak ada habisnya ya? Kapan pulang? Aku tunggu kamu. Barusan mukanya kayak lihat anjing liar di pinggir jalan. Sampai pengen marah-marah. Kok tiba-tiba malah senang? Kayak orang goblok. Sekarang dia mungkin lihat anjing di pinggir jalan, jadi pengen cium-cium. Jelek banget. Kamu minum alkohol ya? Kalau malam ini masih bisa ngomong. Kenapa nggak bisa? Ayo ngomong. Kompensasinya apa? Kamu mau apa? Uang. Kamu kurang uang. Nggak kurang. Kalau begitu, Tapi bukannya kamu kurang. Ayo ngomong. Mau berapa? Tentu saja, seberapa banyak kamu punya, aku kasih. 3.200.000. Cuma segitu. Oke deh. Kalau begitu aku minta 3 juta. Sisanya 200. Aku kasih buat jajan kamu. Oke. Uangnya sudah ditransfer, tapi aku punya satu pertanyaan. Kenapa kamu bantu aku? Siapa bilang aku melakukan ini untuk bantu kamu? Aku kasih tahu, aku sama agen YC Brand untuk wilayah China. Kami nggak akur. Aku nggak suka dia. Oh. Kalau kamu, apa kamu benar-benar ditelantarkan? Enggak, kenapa? Orang tuanya sendiri, anak kandungnya balik. Jadi nggak butuh aku lagi. Apakah pertukaran ini cukup buat kamu? Lumayan lah. Cuma itu saja. Apa kamu? Dihina siapa? Sen Jixing. halo, Pei Ming. Ada masalah. tunggu aku sebentar. Di trending topik nggak ada apa-apa juga sih. Bukan. Aku kehabisan uang. Kamu nggak. Kamu juga tahu kalau kamu kehabisan uang. Aku kira kamu nggak peduli sama uang. Aku belum pernah lihat siapapun yang kena masalah justru langsung putus kontrak sama brand. Apalagi brand mewah. Belakangan ini, ada kabar, ada tawaran kerja yang cocok. Kalau kamu mau mulai kerja lagi sekarang. Kirim akun email kerja kamu ke aku yang akan seleksi. Nggak. Kamu serius? Meskipun masalah YC itu membantu dan memperbaiki citra kamu. Tapi nggak banyak. Orang kan nggak bisa kehilangan keberanian untuk bangkit lagi. Setidaknya sekarang, aku cuma punya diriku sendiri. Tidak perlu lagi terkungkung oleh siapapun. Hei, Kakek moyang. jangan buru-buru mengaku. Ada apa? Bukan. Kamu benar-benar mau ikut acara varietas kecil yang tidak terkenal ini. Acara remeh-temeh. Mungkin saja, mungkin kamu belum pernah dengar nama acara ini.
Tapi kamu pasti pernah dengar nama sutradaranya. Jadi, sutradaranya adalah Daftar Forbes, 10 besar dunia, pengusaha Tionghoa. Yu Qian. Oh, saya ingat. Itu orang yang asal-asalan masuk ke dunia hiburan. Investasi di 800 proyek. Semuanya sutradara yang merugi. Yu Qian. Kamu benar-benar tertarik dengan acara varietasnya. Aku lebih suka jadi korban penipuan. Yu Qian. Hei, Xiao Mo. Aku dengar sutradara Yu Qian. Baru-baru ini ada acara variety show baru. Aku ingin ikut. Bantu aku urusin, ya. Apaan sih? Cepat pergi jemput. Oh. Oke. Zhou Yili. Yu Xing. Pintu nggak dikunci, masuk sendiri aja. Hari ini mau pakai mobil. Aku punya 20-an mobil. Mau pakai yang mana? Bebas. Soalnya kemarin aku pakai mobil sendiri ke lokasi acara. Untuk jaga-jaga, aku mau pinjam mobil kamu. Boleh nggak? Kunci mobil ada di bawah. Mau pakai yang mana? Pakai aja sendiri. Oh iya. Mulai sekarang, urus sendiri urusan kecil kayak gini. Nggak usah ganggu aku lagi. Kalau begitu, kamu lanjut tidur saja. Sen Yingdi. Cepat duduk sini. Minum di sofa aja. Sen Yingdi, silakan. Nggak usah repot-repot. Kita langsung tanda tangan kontrak saja. Sip. Kamu yakin mau ikut acara variety show kita? Lao Gong. Acara kita sudah selamat. Nggak cuma ada bintang baru yang lagi naik daun dengan dukungan Zhou Yili. Ada juga bintang papan atas, Sen Yingdi yang gabung. 2 bintang besar jadi andalan. Acara kita pasti susah dikalahkan. Sekarang aku harus merebut kembali apa yang hilang dari aku. Sen Yingdi. Kalian tadi ngomong siapa? Zhou Yili. Kenapa? Bajingan itu jangan-jangan. Mungkin saja. Apa aku bisa secara sepihak membatalkan kontrak? Nggak boleh. Kalau mau batalin, Batalin aku dulu. Sampai jumpa. Qian. Bisa nggak jangan panggil aku gitu? Bukannya kamu nama belakang Gong. Kenapa nggak boleh dipanggil? Bebas aja. Yo, kembali. Kamu juga mau ikut acara variety show baru sutradara Yu? Kok bisa kebetulan kamu juga ikut? Zhou Yili. Apa kamu juga ngotot banget? Tinggal di rumahku. Dan ikut acara yang sama denganku. Apa kamu gak normal sih, Sen Jixing? kamu. Kamu ngomong apa sih? Kok bisa sekebetulan ini? Zhou Yili pasti sengaja. Tapi, kenapa dia harus melakukan ini? Variety show, atau kamu sendiri yang terima acara variety show itu?
Bahkan suruh aku secepat mungkin tanda tangani kontrak. Cepat dan penuh semangat. Gak ada yang secepat aku. Hehe. Hehe, mana ada, hehe. Kamu keluar dulu. Kamu tahu kontrak yang kamu tanda tangani? Apa isi kontraknya? Bukan berarti aku melarang kamu tampil di variety show. Tapi kamu tahu, sifatmu yang Keras kepala itu justru berdampak buruk. mending kamu nyanyi aja dengan baik. Manfaatin wajahmu ini, gak bisa kah? Aku punya alasan yang bikin aku harus pergi. Alasan apa? Aku ingin mencari jawabannya. Aku harus tahu dengan jelas apa yang terjadi pada Shen Jixing. Siapa yang pernah menyakitinya? Kenapa dulu dia bisa berbalik melawanku dan sekarang dia datang padaku seolah tak terjadi apa-apa. Kamu sudah pikirkan matang-matang kalau hasilnya ternyata gak seperti yang kamu harapkan. Demi satu jawaban, kamu mau pertaruhkan masa depanmu. Apa itu layak? Kamu kan tahu aku. Aku memang orang yang seperti ini. Kalau perlu, aku siap terluka lagi sekali. Sudahlah, sudahlah. Kalau kamu mau pergi, pergilah saja. Tapi, kamu harus hati-hati dan bijak. Jangan sampai kamu bikin masalah. Tahu kok. Tenang saja. Aku lapar. Malam ini mau makan apa? Udang lemon bola, salmon panggang harum, tumis asparagus hijau, sup telinga perak ubi ungu, puding susu mawar, air spasi. Kenapa nggak masuk? Aku pengen foto keluarga. Tapi aku udah nggak punya keluarga lagi. Siapa bilang? Mulai sekarang aku jadi keluargamu. Ayo masuk aja. Foto dulu. Tunggu. Aku lepasin. Sakit nggak? Kamu ini, potong apa sih bikin diri sendiri begini? Kamu ini,
Nggak ketemu kotak P3K. Nggak bisa pesan makanan online. Bukannya kamu yang nggak mau aku. Buka alamat rumah. Bukan, Sen Jixing. Sen Jixing, sejak kapan? Jadi nurut gitu. Jadi gampang diajak ngomong. Aku kan gak gampang diajak ngomong. Aku cuma numpang tinggal aja. Kamu bukan numpang tinggal. Sebenarnya kamu bisa. Anggap ini rumahmu sendiri. Bukan. Aku kok malah ngerayu. Lupakan. Aku nggak mau ribet sama kamu lagi. Hei, Ada masalah, berita kamu bakal ikut variety show. Sudah bocor, cepat cek trending. siapa yang bocorin? Apa dari pihak variety show? Bukan, masalah ini justru merugikan sutradara, seperti yang diduga. Pasti dari orang dalam. Aku dengar, Fang Xiqian juga akan ikut variety show ini. Kalau masalah ini ada hubungannya dengannya. Aku kira tahu siapa orang yang mau menjebak kamu. Siapa? Orang atas. Aku baru cek latar belakang Fang Xiqian. Kemungkinan besar dia berhubungan dengan Bos Bo. Kamu belakangan ini keras kepala, bikin perusahaan nggak senang. Ditambah lagi Fang Xiqian yang menyulut masalah. Mungkin karena itu, kamu jadi sasaran hujatan netizen. Fang Xiqian. Nama ini akhir-akhir ini kelihatan banget. Sudah waktunya dia berhenti. Menurutmu bagaimana? Di konferensi pers kemarin, aku sudah beri kamu kesempatan. Tapi kamu sendiri yang gak bisa menghargainya. Bos Bo. Kali terakhir itu salah Zhou Yili datang dan ikut campur seenaknya. Kasih aku satu kesempatan lagi, cuma satu kali. Ini kontrak variety show baru dari Yukian. Harus bagaimana? Aku gak perlu ajarin kamu lagi. Kali kedua ya. Tenang saja. Aku pasti gak akan bikin kamu kecewa. Hanya saja. Sen Jixing, dia artis dari perusahaan Anda. Kenapa Anda harus bertindak? Menekan dia. Hewan peliharaan yang gak nurut. Selalu harus diberi pelajaran dulu, baru dia bisa belajar sopan. Menurutmu bagaimana? Yang Anda maksud? Tunggu dulu. Kalau acara gimana? Pura-pura gak kenal ya? Masih perlu pura-pura. Kita kan memang dari awal, bukan orang yang akrab. Iya juga. Selamat datang di permainan. Nyata berskala besar. Main seru menantang level. Permainan selanjutnya. Kalian harus berpasangan dua-dua. Silakan mulai bentuk tim. Sen artis terkenal. Aku penggemarmu. Boleh gabung tim aku. Kebetulan. Ketemu idolamu. Aku juga mau ngajak Kak Sen. Aku juga. Ikut meramaikan aja. Pilih dong. Dia pasti milih aku. Kalau gitu. Mas Fang. Baiklah. Kalau begitu, kita satu tim ya. Boleh, adik rambut hijau. Aku juga pengen warnai rambut jadi hijau. Halo Guru Zhou. Oke. Sekarang waktu buat bentuk tim selesai. Sekarang kita mulai. Permainan pertama. Hitung dengan senang. Tim yang selesai hitung duluan. Menang. Babak pertama hitung angka. Sen artis terkenal benar-benar pilih partner tepat. Aku matematika. Selalu bagus. Waktu SMA. Ikut lomba matematika. Dapat juara 1 tingkat kota. Lihat Sen artis terkenal santai banget. Jangan-jangan. Kamu juga pernah juara lomba matematika. Juara 1 di kota juga ya. Cepat banget mulai jebakan ya. Enggak lah. Aku nggak pernah juara 1 kota, tapi juara nasional pernah. Buat kamu mulutnya keras. Tunggu dulu. Lihat kamu masih bisa ketawa nggak nanti. Sen Jixing keluar dari dunia hiburan. Identitas palsu, ijazah palsu. Artis bermasalah masih berani tampil di variety show. Dia mana punya muka. Artis macam ini masih bisa muncul di TV. Kalian stasiun TV, buat apa sih? Artis sampah, kenapa nggak di blacklist aja dia? Layar ini kenapa bisa jadi begini? Para haters ini kok makiannya kasar banget sih? Mereka juga nggak salah sih.
Artis bermasalah, memang harus di blacklist. Nggak pernah nyolong pajak. Nggak pernah terkait narkoba atau pornografi. Kenapa harus di blacklist? Bohongin latar belakang, ijazah palsu, nipu penggemar. Apa itu nggak masalah? Tapi Kak Sen tidak pernah mengaku lulus dari Venus Royal Music Academy kan? Kalau dia nggak ngaku, itu berarti nggak masalah. Pakai latar belakang buat terkenal. Nikmati keuntungan dari identitas itu. Sekarang kalau disalahkan tinggal lepas tangan. Cuma kalian aja yang masih bisa dibohongi dia. Sen Jixing. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun. Jadi diri sendiri saja. Kasih penjelasan dong. Matikan listriknya. Hentikan siaran langsung. Maafkan kami. Kecelakaan siaran kali ini sepenuhnya kesalahan kami. Kami pasti akan tidak perlu. Sejak awal aku sudah curiga. Kenapa semuanya bisa berjalan begitu lancar? Ternyata sudah menungguku di sini. Apa yang dikatakan aktor Sen? Tidak disangka ada orang yang bisa meretas ruang siaran langsung. Pak Fang, apakah Anda tahu cara mengoperasikannya? Saya bagaimana tahu? Baiklah. Kalau begitu saya akan coba tunjukkan langsung di sini. Pak Fang, sekalian belajar juga ya. Ini. Bukankah dia selalu bilang dia nggak mau pacaran? Lihat deh, lihat. Pak Fang, kenapa pacaran? Nggak bilang ke 30 juta penggemar wanitamu. Si Kian merasa nggak enak badan. Aku bawa dia ke rumah sakit dulu ya. Yu Kian. Dapat info, Fang Si Kian bawa sebuah kotak hitam. Dia diam-diam mengendalikan pusat kontrol. Bukan begitu. Aku sudah keluarkan 40 juta. Dia jadi mainan di tangannya. Mas Fang, Jangan nangis lagi. kalau bukan karena kamu suka foto-foto, Mana mungkin foto-foto ini bisa tersebar keluar? Jia. Maaf, Aku bukan bermaksud seperti itu, tapi kamu harus tahu. Betapa sulitnya aku sampai ke titik ini. Aku menganggap pekerjaanku sama pentingnya dengan nyawaku. Sama pentingnya. Kalau kamu mau, tunggu aku. Sampai aku sukses, bisa jadi benteng pelindungmu. memberi kamu masa depan. Oke, Aku mengerti. Aku setuju untuk putus denganmu. selesai. Siapkan klarifikasi. Dia pasti nggak bakal ribut kan? Aku nggak ikut rekaman sore ini. Tampaku. Aku pengen lihat gimana Sen Jixing bisa menang. Sen Yingdi, katanya dia nomor 1 seantero negeri ya. Kamu juga percaya? Kalau Sen Jixing benar-benar pernah jadi nomor 1 nasional, masa iya dia nggak kuliah? Terus malah bikin ijazah palsu. Biar kelihatan keren. Bener juga ya. Aku pengen lihat. Orang yang nggak kuliah kayak Sen Jixing itu. Ngitung gimana sih? Permainan dilanjutkan. Silakan mulai menjawab. Kenapa Sen Yingdi nggak jawab? Mungkin dia nggak bisa ya? Cuma segitu doang, nggak ngangkat dia ngaku. Pernah nomor 1 nasional. Sebelumnya sudah ada gosip ijazah palsu. Kelihatannya memang benar. Sen Yingdi. Sen Yingdi cepat banget. Udah jawab 30 soal. Dan, semua benar. Ngitungnya cepat banget. Aku baru ngitung 12 soal. Apa? 12. Aku baru soal kedua. Pergi sana. Tunggu. Sen Yingdi udah selesai jawab. SUPRECHSTUIO dia benar-benar jenius. Hebat banget ya. Pak Sen. Menjawab pertanyaan netizen. Sebelum mulai jawab, kamu diam beberapa menit. Sedang mikir apa? Apa? Kamu sedang menyusun strategi jawab soal di kepala. Makanya bisa lancar banget.
Ngerjain 30 soal itu, bukan? Aku sedang mikirin seseorang. Mikirin siapa? Pak Zhou suruh aku ngajar kamu. Bukan suruh kamu nulis lelucon di kertas ulangan. Biar lucu-lucuan. Tulis ulang semua. Lelucon apaan sih? Aku jelas-jelas serius, tahu gak sih? Lihat deh, ini pertama kalinya aku nulis jawaban sebanyak ini. Padahal aku gak pernah nulis sebanyak ini di bahasa Indonesia. Ini kan ulangan matematika. Aku gak butuh kamu nulis banyak kata. Aku cuma perlu jawaban yang benar. Selain itu, kalau soalnya nanya jumlah orang, kamu nulis 2/3 maksudnya apa? Tunggu dulu, tunggu dulu. Aku memang tidak ada cara lain. Kamu. Guru Sen. Orang yang kamu pikirkan sebelum menjawab itu, siapa? Eler. Seorang matematikawan hebat. Malam ini aku tidak pulang. Tidak tanya aku, malam ini mau kemana? Zhou Yili. Kata sandi apartemen berapa? Aku lupa. Kalau lupa ya tidur di jalan. Sen Yingdi, aku penggemarmu. Boleh minta tanda tangan? Boleh. Permisi, permisi. Selesai. Terima kasih. Mobilku sudah datang. Aku pergi dulu ya. Dadah. Belum pernah tanda tangan aku. Juga nggak tanya aku. Malam-malam nggak pulang kemana sih? Boleh juga. Bagus deh kamu. Mas, Sabuk pengaman. kenapa kamu suruh aku berhenti di perempatan? Berhenti sebentar, ya. Gak ada apa-apa. Mau ngerti seseorang? Sebenarnya lagi marah apa? Oh. Terus kamu udah ngerti belum? Belum. Ada orang emang dari sononya pemarah. Kalau gitu mending kamu tanya langsung aja sama dia. Pasti dia bakal cerita kok. Dia mah gak bakal bilang. Ayo jalan. Passwordnya berapa tadi? 354789. Kalau masih gak inget, tato aja di dahi. Siapa yang mau tato di dahi? 723, kamu berani banget nanya. Udah gak bisa inget password. Mau tato di dahiku. Kamu suka tato? Ya, kamu pikir tato di dahi. Password rumah itu sesuatu yang pantas disukai. Aku punya toko tato. Kalau perlu, aku kasih diskon 20%. Kamu bisa tato. Tato. Apa mungkin Sen Jixing mau tatoin aku? Kak, kamu lagi ngapain? Menurut kamu aku cocok tatoan gak? Cocok banget, keren abis. Kalau tato ini gimana? Bisa juga. Mungkin ada keindahan yang unik. Tapi orang lain mau nerima gak ya? Aku gak tahu. Tapi yang pasti, aku gak bakal nerima. Aku mau tatoin. 354. 789. Buat nomorin babi, ya. Kak. Aku salah. Ternyata Sen Jixing emang mau ngeledek aku. Halo, ada apa? Aku cuma mau ngingetin kamu.
Walau sekarang kamu udah ngatur Fang Xiqian, tapi dari data yang kamu kumpulkan sekarang, belum cukup buat bikin dia hilang total. Aku tahu. Kamu dapat info lain gak? Gak ada. Oke. Aku bakal terus pantau buat kamu. Mending kamu hati-hati sama dia akhir-akhir ini. Dia udah ketemu sama Bos Bo. Istirahat lebih awal. Ya, selamat malam. Satu dua 1509112 penggemar sushi fanatik. Cari cara buat cariin Ruan Jia. Aku mau ketemu dia. Oke. Kapan kamu balik? Luka ini dulu. Mungkin gara-gara aku pukul dia. Enak diraba. Lumayan. Rasanya biasa aja. Biasa aja, tapi kamu pegangnya lama juga. Bayar dong. Harga masih sama. 3 juta. Zhou Yili. Aku cuma pegang telingamu. Terus kamu mau? Pegang bagian mana lagi? Aku. 3 juta. Anggap aja buat ngasih kamu pelajaran. Biar kamu gak sembarangan ngegang orang lain. Oke, nanti kalau uang honor acara masuk, aku transfer ke kamu. Oke, kirim alamatnya ke aku. Yo. Si peminjam 3 juta saya yang terhormat. Mau kemana? Ada urusan. Kemari. Aku kan kreditur kamu. Ada apa? Gak ada apa-apa. Aku cuma mau coba hak istimewa kreditur. Mungkinkah? Yang bayar itu aku. Jadi, aku adalah bos uangmu. Kebalik nih kamu. Halo Nona Ruan Jia. Kalau soal Fang Xiqian, kamu gak perlu tanya. Aku gak akan bilang apa-apa. Aku mencintainya. Ini anjing kecilmu. Dou suka kamu. Dia suka semua yang indah. Yang indah. Peluk. Bukan maksudku kamu bukan manusia, tapi semua yang Dou suka, itu indah. Lan suka bunga, kupu-kupu, air mancur, langit berbintang. Suka Fang Xiqian. Sifat anjing mengikuti pemiliknya. Mungkin kamu yang ngajarin dia. Apa itu indah? Sen Yingi. Ada apa kamu cari aku? Foto ini kamu yang ambil. Bukan aku. Dulu kamu yang ambil foto ini. Fang Xiqian jadi tahu kamu. Dia minta tolong buat foto yang sama. Dia gara-gara foto itu langsung terkenal. Tapi di sisi lain, dia juga takut kemunculanmu bisa ketahuan, makanya dia nggak pernah ngizinin kamu muncul di tempat umum. Kamu itu fotografer jenius. Apa kamu mau benar-benar ngorbanin mimpi sendiri karena orang yang nggak cinta kamu? Fang Ge sayang aku kok. Ini apa? Foto Fang Xiqian bersama cewek-cewek lain. Di mana orangnya? Pasti harus punya keberanian buat ubah takdir. Kalau suatu hari kamu berubah pikiran, bisa hubungi aku kapan saja, semoga lain kali. Kamu yang menghubungi aku duluan, bukan aku yang harus cari kamu di lautan manusia. Map arsip. Terima kasih sudah cari aku. Aku rasa aku juga harus punya keberanian untuk mengubah nasib. Halo. Ada masalah besar. Mantan pacar Fang Xiqian posting di Weibo.
Suasana pemotretan bagus, Sen Jixing ngikutin gaya kakakku. Jangan cuma pinter mikir tapi nggak dipakai. 5.2k likes. Memang benar aku. Orang yang seperti dewa yang turun ke dunia hanya bisa jadi Sen Jixing. Sen Yingdi memayungi kamu. Kamu membela nama baik Sen Yingdi. Sepertinya ini baru benar-benar hubungan saling menguatkan antara penggemar. Aku bukan penggemar Sen Yingdi. Aku penggemar Zhou Yili. Sebenarnya hari itu aku pergi menonton konser Zhou Yili. Tak disangka secara kebetulan aku bertemu dengan Sen Yingdi. Sepertinya dia juga datang menonton konser itu. Oh ya. Zhou Yili mengikuti CP kalian di super topik itu. Sekarang di internet semua pada heboh. Jumlah penggemar semakin bertambah dengan kecepatan yang ngeri banget. Dampak dari 2 bintang top ini. Kamu dan Zhou Yili. Diam. Halo, kamu ada waktu? Aku ingin bertemu denganmu. Rencana selanjutnya apa? Masuk pabrik, pasang baut. Kalau bukan karena kamu, apa aku bakal sampai seperti ini? Memang karena aku. Aku yang salah menilai Ruan Jia. Aku nggak ngangka. Dia bisa semudah itu dibeli olehmu. Dibeli. Kamu ini benar-benar menganggap semua orang sama seperti kamu, yang hina. Aku kasih tahu, untuk Ruan Jia. Segala ancaman dan rayuan gak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa buat dia sadar adalah kebusukan asli dalam dirimu. Kamu kira kamu pemenangnya? Sen Jixing, hari ini yang mau ketemu kamu, bukan cuma aku. Asing. Belakangan ini kamu kangen aku nggak? Kamu nggak mau balik ke kantor. Juga nggak mau ketemu aku. Aku cuma bisa pakai cara ini buat ketemu kamu. Pak Bo. Aku sudah bantu panggil dia keluar. Bisa tolong aku nggak? Nggak masalah. Aku ini suka bantu orang yang berharga. Nilai kamu yang satu-satunya sudah aku habiskan. Musi. Buang saja. Iya. Pak Bo, Anda nggak bisa perlakukan saya seperti ini. Pak Bo. Asing. Udah jangan ribut, ya. Ikut aku pulang. Semua masalah bisa aku selesaikan. Baru-baru ini kamu sudah capek banget. Aku nggak akan balik. Asing. Kalau kamu nggak ikut aku pulang, mau kemana? Itu nggak pernah jadi rumahku. Asing. Pak. Asing benar-benar pergi ya. Dia sengaja buat aku marah. Dia sejak dulu penakut dan lemah. Kurang rasa aman. Mau dilindungi dan dimanja. Dia marah karena aku abaikan dia. Tapi dia nggak pernah minta tolong ke aku. Oh iya. Cek dulu. Kenapa dia harus cari anak kecil dari keluarga yang baru kaya? Iya. Asing aku yang besarkan. Sepanjang hidup ini cuma milik aku. Kalau dia tetap mau di sisi dia. Selesaikan dia buat aku. Iya. Senang menantang rintangan, episode kedua resmi dimulai. Kali ini mengundang 2 tamu spesial. Mari beri tepuk tangan meriah, sambut mereka. Asing. Ketemu lagi ya. Kamu temanku ya? Iya. Ternyata kamu selama ini bohong sama aku. Aku pikir masa iya, orang sampai nggak punya teman sama sekali. Kalau kamu datang cari aku pasti
Mau aku jadi orang yang dimanfaatin buat makan minum dan nginep gratis, kan? Iya kan? Memang kepikiran itu. Tapi alasan utamanya, kamu beda dari mereka. Permainan pertama kita adalah patahkan jari. Setiap orang punya 10 jari. Sebutkan satu hal yang aku punya, kamu nggak punya. Yang bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Aku pernah menari tarian girl band selama 76 jam. Aku pernah dipukul pakai botol. Sampai kepala pecah. Guru Zhou, siapa yang berani pukul kamu? Tentu saja. Rahasia. Tahun ini aku dapat undangan masuk Akademi Venus. Apa dia sengaja ya? Kan di internet banyak yang bilang Guru Sen itu palsu gelarnya. Sen Yingdi, kamu nggak keberatan kan? Lanjutkan saja. Sen Yingdi, kamu lupa menghitung jari, kan? Aku nggak lupa kok. Undangan masuk ke Akademi Musik Kerajaan Venus. Sulit, ya? Sulit, kah? Nggak mungkin ada yang mikir. Sen Jixing nggak sekolah di Venus karena dia nggak memenuhi syarat, kan? Astaga. Kakak Sen ternyata juga dapat undangan masuk, ya. Bukan cuma itu, dia malah dapat undangan dengan nilai pertama di mata pelajaran keahlian. Tapi, dia nggak punya uang buat pergi. Sepertinya. Aktor Sen bakal jadi trending lagi. Permainan dilanjutkan. Aku pernah demi latihan. Tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Waktu kecil pernah juga. Aku pernah berenang. Nyaris tenggelam. Sen Jixing, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Sebenarnya, berapa banyak penderitaan yang kamu alami? Ah! Semua gosip buruk tentang kamu di internet. Itu kamu sendiri yang sebarkan, kan? Kamu demi menyakitiku. Rela melepaskan segala-galanya. Itu aku yang pasang. Tapi bukan untuk buat kamu marah. Asing. Masalah ini sampai di sini saja. Aku nggak akan menyalahkanmu. Asal kamu mau ikut aku pulang, nanti urusan aku yang beresin. Tuan. Nggak ada yang butuh mendapatkan ampunan Anda. Kamu benar-benar mau demi dia berdiri melawan aku. Serius. Asing, kamu harus tahu, aku mengurusi dia itu gampang banget. Berani. Kalau berani, coba aja. Zhou Yili. Barusan aku cari kamu. Oh iya, kamu bilang bisa tato kan? Iya. Kalau begitu, tolong tato aku. Oke. Duluan ya. Asing masih nggak mau ikut kamu pulang. Kali ini bukan karena ngambek atau memberontak lagi. Dia nggak akan balik lagi. Aku selalu nggak ngerti. Siapa yang berani menyerangnya? Di trending topik itu, kisah tanpa bukti tentang fans yang diajak tidur dan sponsornya. Itu semua dia sengaja perlihatkan ke aku. Tapi dengan begitu, segala usaha asing selama bertahun-tahun jadi sia-sia. Kenapa dia harus lakukan itu? Aku bungkus dia dengan identitas palsu. Kendalikan dia dengan masa depan. Sekarang dia kembalikan semua masa depan itu ke aku. Ingin benar-benar lepas dari aku. Tuan. Kalau asing sudah bulatkan hati, maka lepaskan saja dia. Bebas. Selama aku masih hidup. Dia jangan harap bisa bebas. Nyawanya aku yang selamatkan, aku yang besarkan dia sendiri. Yang harus belajar menyerah bukan aku. Tapi dia. Ini toko tato milik keluargamu ya? Iya. Sini. Ses. Coba kamu sok berkuasa sama aku lagi. Sini. Nggak mungkin tato di dahi kan? Tato di sini. Kamu itu Tuhan. Aku belum bilang mau tato di mana. Kalau begitu, kamu bilang Tuhan. Mau tato apa? Universe. Artinya apa? Segala sesuatu. Pintar belajar ya. Aku sudah kesel sama kamu dari dulu. Jangan ganggu dia.
Bocah bau, minggir cepat. Kalau enggak, aku bantai kamu juga. Sok jago ya. Ayo berdua. Ayo pergi. Bener-bener sial. Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa kamu tolong aku? Kita keluarga. Kalau saudara dalam kesulitan, aku nggak mungkin cuek. Tenang, aku akan lindungi kamu. Kamu lebih hebat dari segala sesuatu di dunia ini. Mainan. Shen Jixing, jangan keterlaluan ya. Sudahlah, diam. Si burung kecil, pandang ke sana. Ah, maaf ya, tato ini baru dibuat, belum bisa ditutupi. Harap para guru edit bagian ini nanti ya. Oke, baik, nggak masalah. Gak ada yang penasaran ya? Kenapa aku tiba-tiba bikin tato? Apa ini buat persiapan album baru? Ah, bisa dibilang iya, bisa juga enggak sih. Yang jelas, sutradara Shen ngotot banget ngajak. Dia maksa aku datang ke studio tatonya. Tatonya dikerjain sama sutradara Shen. Kalau universe ini, ada makna khusus gak? Ah, gak ada makna apa-apa kok. Ah. Cuma bercanda aja. Bagian ini dipotong ya, jangan disiarkan. Zhou Yili, aku suruh kamu wawancara. Bukan buat ngomong seenaknya, kan? Aku gak ngomong ngawur kok. Semua yang aku bilang benar. Gak mau ngomong sama kamu lagi. Kok kamu bisa di sini? Aku cuma kebetulan lewat aja. Kebetulan banget, yuk pulang. Ayo pulang. Zhou Yili. Kamu gak apa-apa kan? Jangan bikin aku kaget. Syukurlah kamu gak terluka parah. Zhou Yili. Bangun dong. Untungnya tulangmu gak cedera. Istirahat dulu ya beberapa waktu. Terima kasih, dokter. Sutradara Shen. Ini kenapa bisa begini? Kenapa tiba-tiba bisa kecelakaan? Kamu temani dia di sini dulu ya. Aku keluar sebentar. Hei, aktor Shen. Kamu nggak tunggu Kak Zhou sadar dulu. Aku cepat kembali. Pak. Zhou Yili kecelakaan. Sudah dibawa untuk pertolongan. Aku tahu. Itu kamu. Aku sudah bilang. Kesabaranku ada batasnya. Orang harus bertanggung jawab. Atas kesalahan yang dibuat. Iya. Apa aku pernah bilang? Kesabaranku juga ada batasnya. Asing, sampai sekarang. Kamu sudah tahu harus memilih apa? Aku ingin bicara berdua saja dengan Pak. Pak, sebenarnya selama ini, ada satu pertanyaan yang menggangguku, lama sekali. Aku tak bisa menemukan jawabannya. Pertanyaan apa? Aku coba bantu analisa, kalau bisa mengulang. Apakah aku masih akan, di malam bersalju yang paling tak berdaya itu, menggenggam tangan yang terulur itu? Kamu menyesal? Atau kamu lebih memilih mati di malam bersalju itu? Aku nggak menyesal. Kalau diberi kesempatan lagi, aku tetap akan genggam tangan itu. Aku nggak pernah membayangkan menempuh jalan yang belum pernah dilalui. Apakah itu penuh bunga atau duri?
Aku sangat berterima kasih atas segala yang kamu berikan sebelum aku berumur 18, selama waktu yang lama. Kamu adalah keyakinan dan tujuanku. Kalau sekarang, aku pikir, yang menyiksaku bukanlah jawaban dari pertanyaan itu. Mungkin yang aku sesali adalah kurang sedikit keberanian terus-menerus menyakiti seseorang. Maksudmu apa? Maksudku, aku memutuskan melepas masa 18 tahun itu. Aku sudah punya keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Asing, ngomong terus terang. Sebenarnya kamu mau apa sih? Surat kuasa pengacara akan aku kirim ke emailmu. Tuduhan penganiayaan sengaja, tergantung seberapa parah. Luka Zhou Yili. Kalau kamu mau masuk penjara karena orang itu, aku sudah bilang, jangan sakiti dia. Dia sepenting itu buat kamu. Jangan lupa, aku yang menyelamatkanmu. Aku yang membesarkanmu. Aku keluargamu yang sebenarnya. Kamu malah demi orang luar, mau pisah denganku. Aku cuma punya dia sebagai keluarga. Asing. Kalau memang mau lakukan itu, baiklah. Pak, asing. Dia jatuh sendiri. Asing berani dorong aku turun gara-gara si anak kaya baru itu. Benarkah, Pak? Pak, itu memang Asing yang dorong. Yang penting bukan kebenarannya. Musi, kamu akan bersaksi untukku, kan? Pak, dulu pernah bilang, Asing adalah orang terpenting di dunia ini bagimu. Anda. Kenapa harus sakiti dia? Aku yang sakiti dia. Dia yang terus melawan aku. Itu harga yang harus dibayar karena tidak nurut. Tuan Musi, kamu hari ini terlalu banyak bicara. Kamu pergi dulu saja. Bersihkan rekaman pengawasan. Surat pengacara kirim ke Asing. Dia demi pria itu. Sampai rela membuatku masuk penjara. Kalau begitu aku akan buat dia ikut masuk. Iya. Tunggu. Soal kecelakaan mobil, Asing seharusnya belum menemukan bukti kuat. Kamu pasti tahu harus bagaimana. Iya. Keluar. Shen Yingdi, kamu sudah kembali. Cepat masuk dan lihat. Kang Zhou. Barusan dia sadar. Dia marah karena kamu nggak ada. Jangan ganggu aku, pergi sana. Pulihkan lukamu dulu baru boleh marah. Ya. Bukannya kamu nggak peduli aku bangun atau enggak? Sakit. Aku cuma nolongin kamu sebentar. Kamu nggak usah merasa bersalah. Zhou Yili. Kali ini aku nggak akan menyerah lagi. Kamu ngomong itu buat apa? Baik-baik saja kan? Gak ada apa-apa, kamu istirahat yang cukup dulu. Kalau kamu ada urusan di kantor, kamu gak harus di sini. Kamu boleh pergi saja. Tidak apa-apa. Bagaimana kelanjutannya? Aku sudah siap. Kalau Asing tetap memaksa aku, jangan salahkan aku kalau aku ajak dia ke pabrik. Zhou Yili itu juga di rumah sakit ini, kan? Iya. Setelah makan, ajak aku ketemu dia. Sudah saatnya aku bertemu dia. Iya. Zhou Yili. Hari ini tidak tanda tangan. Apa kamu tidak ingin tahu kenapa 7 tahun lalu Asing memukuli kamu sampai kepala berdarah? Aku bisa tanya sendiri, tidak butuh kamu ikut campur. Karena aku tidak mau melihat kalian bersama. Asing tidak mau aku marah. Sampai sekarang masih begitu. Aku ini apa sih? Sejak kecil aku melihat Asing tumbuh. Dia menghormatiku, mengagumiku, tak bisa lepas dariku. Kita adalah yang paling penting. Untuk satu sama lain di dunia ini. Kamu bilang aku ini apa?
Asing tidak butuh teman seperti kamu. Kamu juga tidak pantas. Asing cepat atau lambat akan kembali padaku. Asing. Mari ke sini. Asing, aku sedang bicara denganmu. Sedang tidak senang. Siapa yang buat kamu kesal? Barusan si tua itu bilang, dia adalah orang terpenting dalam hidupmu. Dia penting atau aku penting? Tentu kamu. Dengar baik-baik ya. Asing. Jangan lupa dulu aku yang menyelamatkanmu. Menyelamatkan dia berarti bisa mengendalikan dia seumur hidup. Aku rasa kamu masih bermimpi. Otakmu sudah rusak. Ayo pergi, Asing. Tunggu. Asing sebentar lagi akan masuk penjara. Pak Zhou sepertinya belum tahu, ya? Kamu bilang apa? Jangan pedulikan dia. Ikut aku pulang. Nanti aku jelaskan. Ayo pergi. Maksudmu, kecelakaan mobilku itu dirancang oleh Boyu. Dia juga ingin menyeretmu masuk penjara. Sialan, Shen Jixing. Aku tidak peduli dia masuk penjara atau tidak. Kalau dia salah, dia harus dihukum. Kalau begitu kamu juga akan masuk penjara. Kariermu akan hancur. Aku memang sudah tidak peduli. Aku sudah tidak peduli. Aku juga belum tentu kalah. Dia memfitnah aku. Aku akan cari buktinya. Aku yakin dia berani melakukan itu. Pasti sudah ada rencana matang. Tidak mungkin dia membiarkanmu dapat bukti. Paling parah ya. Lawan habis-habisan. Tidak bisa. Sudahlah. Jangan pikirkan itu, istirahat yang cukup saja. Shen Jixing. Jangan sampai melakukan hal bodoh. Aku mau angkat telepon dulu. Aku dengar kamu kena masalah hukum. Kok bisa? Tenang, aku akan urus. Kontrakku dengan Xing Yu akan habis minggu depan. Iya, aku sudah putuskan untuk tidak perpanjang. Aku sudah lama menunggu hari ini. Siapkan kontrak pembatalan untukku. Asing, kamu yakin mau pergi? Kalau nggak gimana, apa aku datang buat perpanjang kontrak? Robek saja. Aku anggap aku nggak pernah lihat kontrak ini. Kalau nggak jelas, aku tunjukin langsung biar kamu jelas lihatnya. Kontrak kerja habis masa berlakunya. Kalau nggak diperpanjang, berarti kontrak kerja dianggap selesai. Atau dibatalkan. Tertulis jelas di atas kertas. Jelas banget. Asing. Kamu tahu apa akibatnya kalau aku marah? Aku cuma ngomong jujur aja. Batas waktu itu kamu yang tentuin. Kekuasaan itu kamu yang kasih. Pei Ming, apa yang bisa aku lakukan? Sudah aku lakukan semua. Asing. Kelihatannya kamu memang benar-benar niat buat pergi ya. Tuan, yang terperangkap di masa lalu itu kamu. Kalau begitu, ayo kembali ke masa lalu temani aku. Tuan, dulu cowok. Lemah dan sering nangis itu, sudah besar sekarang. Kamu kira aku datang sendirian? Orang yang kamu punya, sudah aku bereskan. Asing, jangan mimpi lagi. Oh iya. Kalau begitu aku ini apa? Kok kamu bisa datang? Aku nggak mungkin biarin kamu berbahaya sendirian. Aku bawa orang lain juga. Mereka bisa sama seperti aku. Tidak sama. Kok kamu lagi? Kamu masuk dari mana? Masuk jalan biasa, masuk pakai mobil, apa? Santai dikit, jangan terus nyari masalah. Hari ini gak ada yang boleh pergi, serem banget. Kalau aku udah ngomong, gimana dong? Gimana kalau gini? Kamu lindungi aku, Kak Shen. Asing, karena ada orang luar. Kita jangan bikin suasana makin canggung. Pilihan selalu di tanganmu. 7 tahun lalu kamu sudah melakukan dengan baik. Sekarang gimana memilihnya? Masih terserah kamu. Memang karena kamu juga. Itu pertama kalinya aku terluka. Aku juga yang kasih dia. 7 tahun lalu aku yang memukul kamu. Lihat kan. Dia gak akan membiarkan kamu menyakitiku. Bukannya kamu mau aku lindungi? Kalau gitu, nurut ya, berdiri di belakang aku. Pak. Anda benar. Pilihan memang selalu di tanganku. 7 tahun lalu. Tapi aku juga bilang,
Kesabaranku ada batasnya. Aku nggak cuma bisa pukul dia. Aku juga bisa pukul kamu. Asing. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Jangan terus-terusan salah ya. Pak. Aku sangat berterima kasih atas bimbinganmu. Selama ini, Anda selalu jadi panutanku. Tapi sekarang, sudah tidak lagi. Asing. Kamu akan menyesal. Aku tak pernah menyesal atas apa yang sudah aku lakukan. Ah. Asing. Zhou Yili. Maaf. Kenapa minta maaf? 7 tahun lalu aku yang pukul kamu. Jadi waktu itu dia bilang apa ke kamu? Dia gak ngizinin aku punya urusan sama siapapun. Kenapa kamu gak bilang ke aku? Shen Jixing, kita kan teman. Iya. Tapi menurutku, ini urusanku sendiri. Ini yang harus aku tanggung. Aku gak mau melibatkan orang lain. Aku bukan orang lain. Kamu bukan. Halo, mau kemana? Ketemu orang lama. Oh, terus kapan balik? Nanti sore aja. Oke, aku tunggu ya. Kakek, Anda dengar gak? Dia Zhou Yili. Teman terbaikku. Dan juga keluargaku. Nanti aku bawa dia ketemu Anda. Kamu pasti suka dia. Asing. Aku pasti buat kamu tahu. Kali ini kamu yang salah. Kok hari ini kelihatan gak fokus sih? Aku juga gak tahu. Kayaknya ada yang bakal terjadi. Hei Siong-Siong. Hei, Kebetulan aku mau tanya kamu sesuatu. Ada apa, Mas? Dengar-dengar gimana jadwal abang? Oh, dia gak ada jadwal apa-apa. Sebenarnya banyak endorse yang mau dia ambil. Tapi katanya sekarang mau istirahat dulu. Iya, sutradara. Menangis dan teriak-teriak. Dia juga gak setuju. Kenapa gak setuju? Karena kamu gak ada waktu, kan? oh, aku cuma nebak aja. Kakakku gak berani bilang begitu, loh. Tapi aku rasa kemungkinan besar memang begitu. Soalnya kakakku udah rugi banyak endorse demi kamu. Rugi endorse demi aku. Kan kakakmu batalin endorse gara-gara heboh di Weibo. Bukannya itu sebabnya dia putus kontrak. Aku bilang, berita hitam palsu di trending itu. Sebenarnya dia yang nyebarin sendiri. Endorse juga dia yang mau putus kontrak. Itu semua demi lepas dari kontrol bos-bos supaya bisa ketemu kamu. Dia mana mungkin karena pengen ketemu aku. Terus sengaja bikin dirinya kelihatan kasihan banget. Kamu rasa, tanya aja langsung ke dia, kan? Biar nggak pusing mikirin terus di sini. Pengguna yang Anda panggil sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Kenapa? Hilang. Hilang apa? Shen Jixing hilang. Kak Zhou, jangan panik dulu. Kak Shen kan memang bukan tipe orang yang suka laporan terus. Mungkin dia lagi sibuk urusan lain. Nggak mungkin, dia janji sama aku. Sibuk banget pun pasti balas pesan kok. Dia pergi kemana hari ini? Pemakaman. Tapi di Lanan ada banyak sekali pemakaman. Kamu tahu dia di mana yang mana? Aku tahu. Itu pasti Poyu. Pasti Poyu yang membawanya pergi. Kalau begitu mungkin ada seseorang yang bisa menemukannya. Siapa? Kak Pei. Pergerakan Po selalu rahasia. Aku cuma bisa bawa kamu ke Lansing dulu. Lihat tempat dia pernah tinggal sebelumnya. Mungkin ada petunjuk.
Ini tempat dia. Pernah tinggal di sini. Dia di sini tinggal cukup lama. Lebih lama dari yang kamu kira. Jangan sentuh. Ini semua. Pernah dia pakai? Ya. Benar. Dasar bajingan, kamu masih berani minta aku menuruti permintaanmu. Mewarisi usaha keluarga, rela melepas karir di dunia hiburan. Tapi aku juga punya satu permintaan. Kamu sedikit punya hati nurani. Tahu aku sudah tua. Bantulah aku cari satu orang, namanya Po Yu. Semua jadwal penerbangan dengan namanya harus dihentikan semua. Dasar kamu bajingan. Ngomong apa sih itu? Kalau aku bilang stop, ya harus stop. Apa aku ini Tuhan? Ayah. Bukankah memang seperti Tuhan? Kamu harus tunaikan omonganmu. Kamu juga sama. Posisi kamu di dunia musik sekarang tak tertandingi. Benarkah kamu rela demi Lansing melepaskan semuanya? Dia pantas mendapatkannya. Sudah sadar? Ini di mana? Kalau bukan karena Zhou Yilimu itu, kita pasti sudah sampai di Toskana sekarang. Kenapa dia begitu? Dia mengerahkan seluruh kekuatan, sumber daya manusia, materi, dan finansial Zhou, mengunci seluruh Lanan. Baik jalur penerbangan maupun kapal pesiar. Tak ada yang bisa keluar dari pengawasannya, tapi semua itu tidak berguna untukku. Aku tetap bisa membawamu keluar. Tuan, ada konvoi yang mendekati villa. Lansing. Buang jauh-jauh khayalanmu itu. Kira-kira aku tidak siap. Kamu mau apa? Seperti biasa. Biar kamu jadi anak baik. Lansing, cukup tidur saja dulu. Kita akan segera sampai di Toskana. Lawan saja. Kenapa? Tiba-tiba jadi taat. Kamu masih belum mengerti aku. Aku cuma percaya pada Zhou Yili. Meski aku tidur. Orang pertama yang aku lihat saat bangun pasti bukan kamu. Provokasi tidak akan mempan padaku. Terserah kamu. Tuan. Tuan muda dalam kondisi koma. Aku tidak bisa membawanya melewati pemeriksaan keamanan. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? Kalau begitu aku tahan dulu kamu. Biar kamu sadar, melihat si bocah baru kayak kamu. Bagaimana kecewa pergi. Dia pasti tidak akan. Asing, kamu tahu kenapa aku suka kamu. Kamu selalu percaya diri. Tapi kamu jelas milikku. Kenapa membawa kamu pergi? Sangat sulit sekali. Kamu mau tahu kenapa? Katakan. Karena. Lepaskan aku. Masih saja pura-pura. Salahku juga selama ini. Karena aku terlalu lunak sama kamu, Asing. Kamu pernah lunak hati. Kamu benci aku. Aku tidak benci kamu. Tapi kalau aku tahu kalau kejadian seperti ini akan terjadi 2 kali. Dulu aku pasti nggak akan pegang tangan kamu. Kamu lebih baik mati di malam dingin itu. Daripada ikut aku pergi. Iya kan? Nggak ada seorang pun yang mau dikurung. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Kadang-kadang dipukuli sampai penuh luka. Tapi harus tetap tersenyum dan berterima kasih padanya. Memaafkannya. Menghormatinya dengan penuh hormat. Apa yang salah dengan itu? Kamu tidak nurut. Kalau salah ya harus dihukum. Dulu aku juga menjalani semuanya seperti ini. Kenapa kamu tidak bisa? Kenapa kamu tidak dengar aku? Pak. Sembuhkan dulu penyakitnya.
Setelah itu urus urusan cinta. Kalau tidak mau terima tawaran baik. Ya sudah, terima saja hukuman ini. Beri aku minuman itu. Orang tua bangka. Jangan kira kamu bisa menguasai segalanya sendirian. Kalau kamu sentuh dia sekali lagi, aku akan buat kamu menyesal lahir di dunia ini. Lepaskan. Di saat seperti ini, kamu pikir kamu masih bisa kabur? Pak, ada apa? Jangan sentuh aku. Pak, tenang dulu. Kamu keluar dulu, ya. Kamu sengaja datang untuk menertawakanku, kan? Iya. Orang yang selalu ingin mengendalikan orang lain, sekarang bahkan tubuhnya sendiri saja tidak bisa dikendalikan. Pak, kamu benar-benar dalam keadaan memalukan. Asing. Justru karena aku terlalu sabar padamu selama bertahun-tahun, kamu berani. Sekali lagi. Dan lagi-lagi melawan aku. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Pergi. Kayaknya tidak bisa. Aku sudah menemukan bukti kalau kamu yang menyebabkan kecelakaan itu dan juga kasus penculikan aku kali ini. Kayaknya kamu bakal dihukum berat. Pak Bo, Anda diduga melakukan penganiayaan sengaja dan penculikan. Silakan ikut kami. Asing. Kalau kamu tidak peduli masa lalu kita. Jangan salahkan aku kalau aku tidak berbelas kasihan lagi padamu. Pak Polisi, dialah yang mendorong saya dari tangga. Pengawal saya melihatnya sendiri. Begitu. Musi. Kamu datang tepat waktu. Cepat katakan ke polisi. Kamu benar-benar melihat Sen Jixing yang mendorongku dari tangga, kan? Begitu, kan? Asing tidak menyakitinya. Musi, apa yang kamu omongin? Di ponsel saya, ada rekaman CCTV. Musi. Kenapa? Kenapa kalian harus mengkhianatiku? Pak, Anda akan melakukan apa saja demi tujuan Anda. Tapi aku juga punya prinsip. Anda membesarkanku. Aku sangat berterima kasih. Tapi aku dan Asing tumbuh bersama. Aku tidak bisa menjebaknya. Kalian kira, dengan video kecil ini, kalian bisa menjatuhkanku. Kalian akan menyesal. Pak, jangan terus-terusan keras kepala. Musi, terima kasih. Tidak usah terima kasih padaku. Dialah yang menolongmu. Sen Jixing pernah menyebut tentangmu. Katanya kamu baik dan setia kawan. Kamu dan dia sama-sama diasuh oleh Boyu. Dia menganggap kalian seperti saudara. Aku tahu. Kamu berterima kasih pada Boyu yang membesarkanmu dan bersedia melakukan apa saja untuknya. Tapi aku percaya pada penilaian Sen Jixing. Tapi aku percaya pada mata Sen Jixing. Dia bilang kamu orang yang baik hati, tidak akan menyakiti orang yang tak bersalah, apalagi menyakiti dia yang seperti saudara sendiri. Musi, kamu gak akan buat surat palsu buat Boyu, kan? Asing. Dia baik banget sama kamu. Aku iri sama kamu, Mu. Punya keluarga kayak dia. Dia adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Mau denger nggak? Boleh. Lagu ini judulnya Jejak Planet. Kuhadirkan untuk kamu yang bukan cuma teman, tapi juga keluarga. Jadi planet kecilmu.
berlayar mengikuti jejakmu. Memberiku kekuatan super. Keberanian menguasai alam semesta. Kamu gak takut aku bunuh kamu? Lama tak jumpa. Shen Jixing. Kamu bisa anggap tempat ini seperti rumah sendiri, Shen Jixing. Kamu gak perlu buktiin ke siapapun, jadilah dirimu sendiri saja. Ini semua urusanku sendiri. Aku yang harus tanggung, aku gak mau bikin orang lain kena imbasnya. Aku. Bukan orang lain. Kamu masih belum mengerti aku. Aku cuma percaya pada Zhou Yili. Dia pantas. Kalau kamu ganggu dia sedikit saja, aku buat kamu menyesal sudah lahir ke dunia ini. Shen Jixing. Lihat ke depan. Kamu dilahirkan untuk bebas. Zhou Yili, terima kasih. Di masa depan, kita akan berjalan berdampingan.